Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alamin wa bihi nasta'in ala umuri waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang pertama, saya hormati Ketua DKM Masjid Jami'ah Riyah. Yang sama-sama kita hormati Ketua RW 08 sebagai moderator. Yang kita hormati Ketua Panitia Bapak Dr. Andes Haji Narawi. Yang saya hormati Bapak serta saudara-saudara sekalian. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya berdua saudara Apik dari seksi keamanan dan ketertiban. Kalau bicara keamanan dan ketertiban, itu adalah menjadi tugas dan tanggung jawab kita bersama. Namun alhamdulillah sesuai dengan program tahun 2021 yang kita rencanakan sudah terrealisasi, yaitu ada 2 orang dari keamanan kita, Bapak Marsad dan Bapak Rahmat. Untuk keamanan selama ini sudah berjalan dengan baik, mengingat kalau bicara keamanan sebenarnya kurang kita, apalagi bicara honornya. Mohon maaf ini, kalau bicara keamanan itu karena mahal harganya, karena tugas keamanan sungguh berat sekali. Dia tugasnya menjaga keamanan baik itu orang, barang, baik itu yang berjalan maupun yang diam di tempat. Karena tugas keamanan itu sebenarnya menjadi tugas kita bersama. Cuma karena ada penunjukan 2 orang ini, kita bebankan kepada mereka berdua. Sebenarnya tugas keamanan hanya bukan tugas parkir. Ini mohon maaf Bapak Marsad, ya terutama kepada anak-anak yang berisik pada saat sholat, itu sebenarnya tugas tanggung jawab keamanan juga. Cuman saya mohon daripada jamaah juga, apabila ada anak-anak yang ribut, ya terutama orang tuanya dikasih teguran juga, agar supaya anak-anaknya, karena pada saat sholat itu kalau anak-anak ribut, kalau kita bersentil nanti orang tuanya marah, ya enggak? Ya itu kan karena kadang-kadang ketersinggungannya menjadi beban kita juga dari pihak keamanan. Kita mau keras, mas saudara semuanya, serba salah kita semuanya. Untuk itu kepada Marsad, pada saat sholat ini mohon maaf ini, karena tugas keamanan fungsinya ya menjaga keamanan lingkungan, tidak ikut melaksanakan sholat sebenarnya. Jadi pada saat dia menjaga keamanan, ya harusnya Bapak Marsad tetap melaksanakan pengamanan di depan. Sholatnya belakangan. Ya, sholatnya belakangan, tidak melaksanakan sholat. Karena pas saya tes, saya sengaja datang sholat belakangan. Nah, Bang Marsad nggak ada, Bang Romat nggak ada. Karena apa? Kalau sampai terjadi kehilangan kendaraan, ya malu kita semua, terutama dari pihak keamanan dan warga Cukindal. Wah, masih Cukindal hilang motor situ, padahal udah ada petugas keamanannya. Karena kalau bicara honor, ya sungguh berat, tidak sesuai dengan fungsinya sebagai keamanan. Karena keamanan harusnya berjaga 2 orang, tidak boleh sendirian. Karena apabila tidak apa-apa, satu bisa mengawasi dan bisa membantu juga. Dan untuk Bapak Rahmat, karena kondisinya, ya mohon maaf ini, fisiknya mungkin lemah. Saya mohon daripada bapak-bapak semua, bagaimana itu fungsinya itu kalau digantikan bagaimana itu? Karena mohon maaf, kalau kita mencari orang lain, ya mudah, mungkin mencarinya dananya yang lebih besar. Kalau kita hanya berikan honor sekian, seperti saat ini hanya 1 juta, memang tidak bisa maksimal mereka bekerja. Mereka bekerja hanya pada saat pelaksanaan sholat subuh, zuhur, asar, maghrib dan isya. Tidak bisa maksimal untuk menjaga sampai 1-24 jam. Jadi mereka hanya bertugas pada saat sholat berjamaah. Yang untuk pengawasan, mohon maaf nih Bang Marsad, ya agar supaya ditingkatkan, agar supaya Bang Marsad tidak ikut dalam pelaksanaan sholat 5 waktu. Maksudnya setelah selesai sholat, Bang Marsad bisa melaksanakan sholat belakangan. Iya, ini mohon maafin, makanya kita buka di sini.
Bagaimana saudara-saudara semuanya? Setuju gak ini? Kalau kita bikin 1x24 jam tugas mereka, nah, tidak maksimal masalahnya. Kita bicara honor mereka nya. Kalau kita bikin satu-satu, di mana-mana keamanan tidak bisa sendirian, harus berdua. Tidak bisa single action. Dia harus berdua. Kita bagi Bang Marsad sendiri atau Bang Romat sendiri, nggak bisa. Karena apa? Kalau tidak apa-apa, Bang Marsad nggak bisa sendirian. Namanya keamanan harus berdua. Terus yang kedua, selama ini untuk keamanan pakaiannya kan belum ada. Jadi tidak dari masyarakat ataupun dari jamaah luar kan tidak tahu tuh satpamnya mana. Untuk itu ke depan kita mengajukan agar supaya dari pihak keamanan diberikan ya sebatas baju rompi aja untuk menandai dia sebagai keamanan. Mungkin belakangnya ditulis keamanan Masjid Jami Al-Akhliyah pakai rompi. Pakai ban aja di TKD. TKD polisi keamanan dalam. Ditambah lagi mungkin nanti mereka dibekali dengan tongkat. Hah? Ya kalau pakai baju polisi nggak apa-apa juga kalau beli seragam keamanan sesuai dengan peraturan Kapolri sekarang. Iya. Kalau baju saya nggak ada yang muat ya mereka semuanya. Yang ada di dalam bakar-bakar baju polisi mana ada bang? Udah. Kondisinya begitu aja udah. Baju nggak pakai kasih sana gitu. Ngobrol. Yang minimal kita siapkan rompi utama. Nah, di belakangnya ada tulisan keamanan Masjid Jami Al-Akhliyah, dikasih topi. Ditambah lagi ya untuk pengaturan kendaraan mungkin untuk malam hari kita berikan senter yang warna merah itu. Ditambah splitter, ditambah tongkat. Karena selama ini mereka ini hanya bekerja ya sebatas apa adanya, maksudnya bajunya nggak ketahuan dari pihak keamanan. Kuasa pemudara izin halus Ya. motivator begini bukan motivator ya, Lapor. bukan moderator ono. Ya izin maksud saya begini, kalau bisa waktu dipersingkat supaya tadi seperti tadi Pak Arifin Bejo itu sampaikan, umpamanya dari sisi keamanan ini menginginkan apa gitu kan, umpamanya gaji dinaikin, terus baju rompi, terus mungkin pentungan atau itu disetujui enggak? Setelah disetujui udah baru mungkin ke sana gitu. Ya baik. Biar disingkat gitu maksud saya. Maaf. Jadi untuk keamanan sesuai dengan himbauan dari usulan dari Pak Haji Syaibudin, dikasih honor dinaikkan atau enggak ini? Ya itu usulan namanya. Iya maksudnya gimana kesepakatan dari rekan-rekan semua? Apakah mereka tetap 1 juta atau dinaikkan? Konfirmasi bendahara aja itu. Kalau kita mengikutin aja udah. Iyalah. Nah, iya. Intinya sisa setuju. Nah, besar kecilnya silakan diomongin aja, masalah itu aja. Anggarannya kembali kepada anu. Iya. Oh ya itu begini dah. Ya. Barangkali kalau itu melihatnya dari kesehatan uang masjid. Iya. Benar. Kalau memang berlebihan, ya boleh cakap-cakap saja itu. Iya. Nah, Lanjut Pak Haji Ahmad Rulihat setelah. iya. Sebentar. Mau tadi menanggapi ya, mohon maaf. Enggak gini Pak, saya paparan belum selesai Pak. Kalau udah saya lempar, Bapak boleh. Saya Dulu supaya tertib gini. Supaya tertib, ketika nanti saya buka sesi sanggahan atau pertanyaan, izinnya ke saya ya. Gitu. Nanti beliau yang menjawab. Iya. Udah, Haji Bendahara, tahan dulu. Lanjutkan seksi tatib. Tadi soalnya udah dilempar tadi, gimana katanya? Iya. Itu dia. Makanya keputusan kita kembalikan kepada Nah, ini kita semua. Udah kalau saya sih emang demen kalau pada bertengkar saya demen kalau begini. Nah, sekarang saya batasi deh ya. Pertanyaan belum dibuka. Iya. Silakan seksi. Baterainya mungkin habis. Bira gue ngomong habis lagi. Buka halus itu. ya terima kasih. Dilanjut Pak ya. Mungkin rekan-rekan memahami ya tatibnya ya. Tatib bab berapa tadi saya lupa tuh. iya udah. Ya. Begini Pak.
Yang pertama, saya lanjutkan. Iya, iya. Yang pertama itu laporan, Pak. Di tahun 2021, rapat raker tentang keamanan. Saya mengucapkan terima kasih kepada Ketua bahwasanya usulan dari keamanan telah dilaksanakan. Yang pertama, pos keamanan yang bagus telah dilaksanakan atau dibangun. Kemudian tentang personilnya, alhamdulillah disetujui 2 orang. Sebagai laporan, Pak, untuk di tahun 2021 hingga 2022 saat ini, untuk keamanan masjid baik dalam dan luar, saya nyatakan 0 insiden. Itu pertama. Kemudian usulan yang berikutnya di 2022 ini sudah terpampang ya di layar. Saya rasa ini sebagai kelengkapan, Pak. Kalau kemarin kan cuma hanya sebatas personil dengan pos. Petugas kami, Pak, biar hebat bagaimanapun juga, tanpa alat pelindung, tanpa ada atribut yang lainnya, itu tak akan mampu, Pak. Maka untuk 2022 ini, saya mengusulkan ada 4 item, 1, 2, dan 3 mungkin bisa dibaca. Itu mohon disetujui Pak Ketua. Karena ini kelengkapan ya. Tanpa ada kelengkapan, saya rasa petugas kami juga tidak mampu bekerja atau artinya kelengkapan itu membantu daripada pekerjaan itu sendiri. Maka untuk itu usulan 2022 ini hanya sebatas ini aja, Pak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa itu belum Oke, coba dibaca itu apa usulannya apa tuh? Usulan atau rencana kerja 2022 apa tuh? Tadi kan saya suruh baca. Coba dibaca. Untuk pertama, rompi petugas. Oke. Ya, keamanan 2. Center keamanan. Center keamanan 2, peluit 2, tongkat 2, karena serba 2. Saya rasa Topi tadi topi. pasti. Ya itu aja, Pak ya. Terima kasih. Oke, kita pahami ya. Rencana kerjanya beliau ada usulan-usulan yang terpampang di itu. Kami beri waktu untuk menanggapi. Ya, Haji Bendahara silakan. Haji Bendahara. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang pertama saya menanggapi berkenaan dengan Pak Haji Riyad sebagai koordinator keamanan tadi, ya tugas dari bukan hanya keamanan saja, tapi yang anak-anak pada berisik tanggung jawab dia. Iya. Bagaimana tugas dia ada di depan, di dalam, sedangkan dia kakinya 2, tangannya 2. Makanya berdua. Nah, untuk keamanan saya rasa tidak bisa, karena ada di sisi selatan, sisi utara. Ya, bagaimana dia mau nemenin yang karena di tukang parkir ada di sana, ada di dalam. Nah, itu saya rasa mungkin begini. Ya kita tugaskan. Kan tadi saya bilang, mohon maaf nih. Tugas dan tanggung jawab keamanan bukan hanya mereka berdua. Ya. Tugas keamanan milik kita bersama semuanya. Ya, betul. Cuman mereka ini kan kita tugaskan untuk menjaga kendaraan pada saat sholat-sholat 5 waktu itu. Ya, artinya Betul. nanti jangan difokuskan kepada dua ini, kita buat tugas lagi. Ya siapa yang bertugas sebagai untuk yang meredam anak-anak. Kemudian yang kedua bertengan dengan kekurangan atribut dari keamanan. Ya tinggal request, lapor sama ketua, saya cairkan gampang itu. Waduh, ini waduh. Atau Ini jadi resep begini kan? Atau di sini kita banyak keamanan. Masa tokat-tokat butut nggak ada? Iya, iya. Jangan sampai tokat butut ya, Bang. Itu kan bahasanya. Itu bahasanya. Kalau masih bahasa cakep, itu bahasanya. Nah, oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bisa saya pahami satu dari Haji Bendahara ya. Pak Ketua DNI. Ya, saya menambahkan menggarisbawahi apa yang disampaikan oleh tadi Ketua Keamanan dengan Saudara Bendahara. Maksudnya begini, jadi keamanan terbagi dua, keamanan yang sifatnya sekuritas yang seperti ini, dan keamanan yang sifatnya edukasi dan menjaga kekhusyuan sholat. Ini nggak kalah pentingnya, Pak. Ini saya kasih masukan. Tadi berkaitan untuk sekuritas ya, seperti apa yang disampaikan beliau ya kan. Nah, kalau untuk tadi kekhusyuan daripada kegiatan sholat ini anak-anak, saya kasih masukan. Jadi setiap titik-titik di mana ada anak-anak itu ada, di situ taruh orang tua yang berwibawa. Jadi kan begitu dalam kaitan dengan konteks ibadah kita menggesu gitu, wis saja kita bisa batal kita kan gitu. Jadi bagaimana caranya kita ada di situ dengan body language.
bahasa tubuh kita supaya anak-anak itu ya takut kira begitu tuh. Ya. Jadi saya di tiap titik anak-anak ditaruh berapa orang. Ya, pengurus itu ya siapa yang dijadikan untuk duduk di situ. Ini semacam saya ya. Jadi terima kasih. Baik, kalau bicara untuk anak-anak, Dulu. kalau ini capek. Pak Ketua, Pak Kasatpres ya, Ketibum, Pak Tibum. Tadi baru ditanggapi, sekarang saya buka satu pertanyaan lagi, satu sanggahan lagi. Ini. Kalau saya nyarankan saja, Oh ini saran betul ya, bukan? menyangkut keamanan itu perlu dibuatkan spanduk. Ya, spanduk di depan masjid atau di mana. Awas motor Anda hilang, lengkapi kunci pengaman tambahan itu supaya mengingatkan juga buat keamanan saja, termasuk yang pemilik kendaraan juga ada. Oh iya. Itu banyak ada banner-banner spanduk seperti itu kan. Pak Bendahara silakan. Ya, disiapin. Lanjut, jangan. Enak dulu Pak RT 03 udah ya, terakhir. Ya. Masih ada waktu 10 menit. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyangkut dengan keamanan, mungkin Pak Ketua Keamanan masih ada di depan. Artinya kita cuma menyampaikan tambahannya seperti keamanan, pengamanan, seperti kayak CCTV Pak. Jangan sampai istilahnya itu diperbanyak. Artinya mungkin kalau yang mati dibetulkan, yang belum ada CCTV yang center harus ada tambahan. Karena Ya. supaya nggak terjadi hal-hal yang kita tidak inginkan. Udah masjidnya bagus, semuanya tempatnya bagus, tiba-tiba nggak ada bukti yang menguatkan gitu. Barangkali itu aja. Terima kasih. Oke. Ya Pak Sekretaris terakhir udah ya, nggak ada yang boleh nanya lagi. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menambahkan dari Pak Haji Suhendi, mungkin untuk kenyamanan sholat, kehusuan sholat. Waktu itu saya pernah lihat dari anak mahasiswa yang ada pesantren di rumah almarhum Sekda. Nah itu mereka melakukan pendekatan pada anak-anak gitu ya. Anak-anak diajak ngobrol, diajak ngaji. Nah itu saya lihat lebih tertib tuh anak-anaknya gitu ya. Nah mungkin untuk kedepannya untuk anak remaja ya mungkin lebih ada pendekatan pada anak-anak ini untuk remaja masjid gitu ya. Biar mengedukasi mereka, apakah nanti dikasih permen dulu gitu, biar mau dengerin atau kasih makanan dulu gitu. Ya mungkin itu tambahan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum. Udah dulu habis. Udah nggak apa-apa Pak, masih ada. Gini ya, para peserta sidang, kalau sifatnya masukan, ini kan tidak tertulis di dalam agenda kerja. Bukan hanya di sini memberikan masukan, di masjid juga nggak masalah. Yang terpenting itu program kerja dia ini kita dukung apa kagak? Kan penting gitu. Ya. Saya kira sih nggak ada yang berlebihan ini keamanan. Coba silakan Pak Keamanan supaya di raker berikutnya ini udah terrealisasi. Begitu ya? Adapun masukan bisa di mana aja, bisa kapan aja. Ya, siap. Baik, terima kasih. Kalau bicara anak tadi sesuai dengan tadi Pak Haji, saya sendiri turun tangan pada saat sholat tarawih itu capek. Kita kursi di bawah, dia naik ke atas. Kita naik ke atas duduk bawah. Cuma di remaja masjid kita enggak ada yang peduli, termasuk orang tuanya. Menang-menang baik orang Jawa. Ya kalau kita sendirian ataupun keamanan susah juga kalau orang tuanya enggak ikut turut serta. Itu sebenarnya semua itu tergantung daripada orang tuanya. Orang tuanya kita kasih teguran agar supaya anaknya dan ya minimal orang tuanya mendampingi anak-anaknya itu. Ya terkadang itu, kadang-kadang anaknya sholat, orang tuanya nggak ada, sampai tegur, bapak lu mana? Sampai gitu sih kita emosi. Karena apa? Kita tegur di bawah, udah diem, naik ke atas, di atas sendiri bukan. Di malam kita lagi bocah untuk gitu rata-rata. Nah, iya. Baik, bukan Cukup ya. Cukup ya untuk Tibum itu yang terpenting yang ada di layar monitor. Adapun masukan itu bisa apa aja karena sifatnya tidak tertulis dan tidak wajib direalisasikan tahun 2022 aja setiap saat. Kedua begini juga Bapak-bapak, emang kalau masjid bocah di masjid itu emang kadang-kadang apa ya, kalau kita larang juga kita salah. Iya. Udah kalau ada bocah itu memang. Jadi jangan menjadi hambatan untuk kita bekerja yang lainnya. Bocah kalau udah kena ngumpul udah kantor RW aja kencing jadi di dalam. Bocah udah memais. Ya. Ini kan udah jelas ya program kerja Tibum ada 3 tuh. Pak Bud ini kaitannya dengan bendahara semua nih.
Ya mudah-mudahan duitnya ada bisa terrealisir. Halus. Nah ini sudah waktu jam 6 kurang 5 menit. Waktu 5 menit izin. Berarti sidang ini kita tutup di seksi Tibum. Kalau ada masukan lagi, begini Pak Jirabat Syihabudin, kami beri waktu ini 5 menit lagi. Ketua belum ngambil keputusan. Nah iya, ketua belum ngambil keputusan. Kan? Ya. Ini kan bukan sanggahan, ini masukan aja kan ya. Nah iya, silakan kalau masukan. Begini maksud saya, tadi kan menyinggung ke masalah sholat kan yang 5 waktu. Iya. Untuk keamanannya mungkin itu bisa yang namanya Ya bisa. Satu mereka berdua. satpam itu bisa gantian. Ya. Tapi untuk hari Jumat kan nggak bisa begitu. Bisa. Maksudnya? Kalau sholat Jumat tetap di sholat Jumat. Masalah Iya enggak maksud saya di begini. belakang. Di belakang Untuk adanya. sholat Jumat, karena ini kan kalau yang namanya parkir motor di belakang Pak. Saya harap supaya itu diberikan gembok. Dimasukin semua motor di dalam. Iya, tapi dikunci. Iya, dikunci. Ya udah tadi usaha saya. Waduh. Silakan ketua sidang. Paling hidup jadinya nih menjelang apa malam. Baik, terima kasih semua para peserta sidang. Menyikapi semua ini prinsipnya saya setuju. Bahkan jika perlu ini bendahara perlu kita realisasikan kena musim hujan beliin payung. Ya. 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 Hujan. Jas hujan atau jas hujan tak boleh. Ya, kan banyak kelasnya macam hujan ya. Minimal di pos itu ada inventaris payung lebih cepat. Ya enggak. Begitu udah ini langsung dia enggak perlu pakai gerambang udah kayak Batman ya, enggak langsung aja pakai payung jalan. Jadi ojek di payung. Ya. Tapi itu yang kedua gini teman-teman semua kalau bicara keamanan memang unik. Yang ketiga itu bukan musuh, sasaran kita anak-anak bocah. Bocah ini potensi kita, ya. Itu jika bakal nanti penerus pengganti kita. Nah, bocah memang kalau kita marahin salah kita nggak marahin juga ngeselin. Nah, gimana caranya? Oleh karena itu di sini saya minta kalau pernah saya melihat dan mendengar dia enggak bertanya di mana-mana masih itu memang anak-anak begitu ya bagi sholat maghrib apalagi sholat Jumat ya. Apalagi namanya bulan puasa bukan main dokter. Nah oleh karena itu peran di sini maksud saya harusnya nih kita ini aktivitas peran Irma ya termasuk ubudiyah kan bicara keamanan kan logikanya ini kan bukan hanya bicara keamanan di dalam dan termasuk di luar. Kalau bicara orang sholat ini menjadi bagaimana menjadi tanggung jawab ubudiyah juga. Artinya apa? Tanggung jawabnya orang lagi sholat jadi dibikin gagah nyaman. Kalau menyanggung tanggung jawab kemalingan, kehilangan itu keamanan, security. Tapi kalau orang menyangkut keamanan di dalam, gangguin bocah sholat. Kadang-kadang aminnya teriak-teriak. Enggak, orang normal besok amin, udah teriaknya belakangan lagi. Nah, ngeselin. Nah, artinya begini. Apa yang dikatakan kita kan mau sholat, teman-teman terutama nih kita kembali nanti harus diatur mengenai pertama Pak Haji Ruyat, Pak Haji Afif, alhamdulillah Pak Haji Afif. Amin. Ya, setor. Ya, kita ini petugas ini perlu dibikinin surat tugas. Ya, sementara ini kita memang kita belum buatin surat tugas. Nanti dibuatkan dan diikat sebagai rasa tanggung jawab moral dia harus ada surat tugas. Surat tugas. Jika perlu bikin kartu anggota keamanan DKM Al-Khairiyah. Biar tambah berwibawa itu kira-kira. Iya biar enak. Pakai name tag-nya. Wah itu ya. Soal pakai rompi, apa mau pakai apa, silakan aja, ya. Kemudian saya setuju tadi tuh, CCTV memang perlu kita benahi. Itu urusan memang menyangkut urusan kesekretariatan ataupun pengamanan dalam. Ya enggak, itu memang perlu dibenahi. Udah sering saya ngomong itu. Kemudian menyangkut masalah itu semuanya ada barang inventaris keamanan, ya, inventaris keamanan. Dan dipakai dan digunakan adanya untuk kepentingan di masjid. Jangan sampai ini enggak
Kalau baju sih boleh dibawa pulang, nggak usah dicuci, ya enggak. Jangan baju jas hujan atau payung dibawa senter, dibawa pulang, nggak balik-balik. Nah, itu barang inventaris dan juga sekretariat dicatat merupakan barang inventaris masjid. Kemudian terkait dengan masalah penambahan nanti, kalau makin lama barangkali ya kita makin maju, makin berkembang. Nah, seperti ini ya, kemarin juga ada salam dari almarhum Ibu Adius. Kalau bisa salam katanya sama ketua itu, takut jangan pagar depan jangan dibongkar. Gitu. Pertama bakal ngamanin juga kan gitu. Depan terutama sampai gerbang pintu dia tuh yang besar. Itu jangan diapa-apain dulu. Ya kalau mau dibongkar barangkali yang ini aja yang samping itu. Nah, artinya kan semakin ada keterbukaan kita. Ya. Dan di situ, nah sekarang apa? Orang main bola bulu tangkis apa itu? Tiap malam ya, kita nggak kenal identitasnya, kita tidak tahu identitasnya. Dengan pagar itu nanti kita buka. Ya. Sehingga apa? Menjadi satu jalan mondar-mandir, jalan masuk yang tidak ada kuncinya, tidak pernah digembok. Angkot tiap malam masuk, pulang berangkat sebelum subuh, ya lewat situ. Nah itu juga perlu jadi bahan pertimbangan kita. Lebih-lebih andai kata nanti kita melaksanakan kegiatan pembangunan, memang keberadaannya ada di situ. Ya enggak? Besi sebatang aja ada nilainya kira-kira. Itu yang perlu kita sehati. Oleh karena itu perlu, makanya perlu surat tugas. Jika perlu kita nih ada benar-benar nanti kita bicarakan, kita untuk masalah penambahan nanti internal, nanti ada tindak lanjut. Rekomendasi apa kita bicarakan setelah pulang raker nanti. Adapun yang lain-lainnya kita setujui ya untuk dilaksanakan. Bismillahirrahmanirrahim, dengan ikhlas kita nyatakan diterima.